Assalamualaikum, halo bunda-bunda semua. Hari ini Dapur Lonse akan membagi resep membuat siomay sederhana. Sebelumnya kita lanjut ke videonya. Jangan lupa subscribe channel kita ya, tinggalkan like dan juga komen pastinya. Langkah pertama, siapkan bahan dan bumbu-bumbunya ya. Yang pertama, garam 1 sendok teh, merica setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, dan 5 siung bawang putih ukuran yang kecil. Kalau yang besar cukup pakai 2 aja ya. Untuk tepungnya pakai tepung kanji dan tepung terigu masing-masing seperempat. Tepung kanji seperempat, tepung terigunya seperempat. Jadi perbandingannya tepung 1:1. Kalau bunda-bunda pakai tepung terigunya setengah, tepung kanjinya juga setengah ya. Untuk airnya pakai 400 ml ini kalau saya, tapi nanti tidak bisa dipatok, tidak bisa jadi patokan ya. Untuk tepung seperempat air segini, jadi bisa disesuaikan nanti adonannya supaya bisa. Jangan lupa ya, bawang putihnya nanti dihaluskan supaya di adonan ciloknya nanti tidak menggumpal. Untuk membuat adonan siomay, kalau saya nyebutnya cilot ya. Pertama, masukkan tepung tadi beserta bumbu-bumbu ini tadi ya. Pertama, masukkan tepung kanji yang tadi ya. Dituang semua, ini 1/4 kilo. Jangan lupa sebelumnya cuci tangan dulu ya, supaya tangannya tetap bersih. Lanjut dengan memasukkan tepung kanji. Untuk tepung terigunya ini juga sama, 1/4 ya, dituang. Kemudian dilanjut masukkan bawang putih tadi yang 5 siung diulek, masukkan ke sini. Masukkan juga bumbu-bumbunya, garam, lada, dan penyedap. Kalau bunda suka yang rasa agak asin bisa ditambah sesuai selera. Dilanjut ditambah dengan 1 butir telur. Fungsinya telur di sini supaya adonan nantinya tidak alot, tetap lembut. Kalau nggak pakai telur itu adonan cenderung terasa alot kalau sudah agak lama. Dan diratakan ya supaya benar-benar bercampur rata. Untuk airnya nanti bisa ditambahkan sedikit demi sedikit, soalnya kalau nanti langsung dituang banyak, adonan itu akan tidak tercampur rata, ada yang asin, ada yang hambar, jadi begitu. Kemudian ini airnya dituang sedikit demi sedikit ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi prinsipnya di sini adonan airnya itu bisa ditambah sedikit demi sedikit lah. Jadi ini ya bentuknya setelah dikasih air setengah ya, 200 ml tadi, adonan masih menggumpal, nanti bisa ditambah air supaya adonan bisa dibentuk ya. Ini cara membuat adonan ciloknya. Pertama, kita tuang minyak goreng kurang lebih 1 sendok teh supaya nanti adonannya nggak lengket. Untuk airnya nggak usah menunggu sampai benar-benar mendidih, kita bisa pakai yang sepanas ini ya. Terus ini adonannya dibentuk, digelindiri kalau bahasa Jawanya, dibentuk bulat seukuran sesuka benda-benda ya. Kalau saya suka yang segini aja, sedengan aja. Masukkan 1 per 1, ambil lagi. Untuk tahap ini
Bentuknya jangan terlalu kecil ya, soalnya nanti setelah tahap perebusan dilanjut dengan tahap dikukus bersama dengan bahan yang lain, sayuran yang lain. Dilanjut sampai adonan ini habis ya. Bahan dan bumbu lain ya, ini khusus untuk saus kacangnya, untuk saus siomanya. Kita butuh ini kacang tanah, saya beli seharga Rp3.000, mungkin seperempat kurang lebih. 1 buah gula jawa, nanti disisir, 3 buah kemiri, 6 buah bawang merah, nanti akhirnya diiris, 3 siung bawang putih, 15 siung cabai rawit setan, penyedap secukupnya, garam secukupnya. Dan untuk bahan pelengkap siomainya kita ada kol. Saya tadi beli setengah buah seharga Rp3.000, setengah kilo kentang, dan tahu saya beli seharga Rp5.000, 5 buah. Nanti yang untuk khusus ini direbus, tidak direbus, dikukus. Pelengkap bikin siomainya kita lanjut ya. Ini ada setengah buah kol, tadi saya beli seharga Rp3.000. Ini ada juga kentang setengah kilo dan 5 buah tahu kotak mentah seperti biasa. Khusus untuk yang bahan ini nanti dikukus bersama dengan tadi ciloknya yang sudah direbus. Khusus untuk perebusannya, yang pertama dimasukkan itu kentang, karena kentang itu agak keras, supaya nanti tahap pengukusan kentangnya sudah lunak. Setelah kentang baru tahu, dan yang terakhir ini kol, karena kol itu gampang lunak ya, jadi dimasukkan aja di bagian terakhirnya pengukusan. Ini untuk bumbu kacang ya, yang dimasukkan tadi cabai rawit setan bersama dengan bawang putih, kemiri, ditumis sampai dia layu dan berbau harum. Ini saya potong kecil-kecil soalnya nanti akan saya blender. Dilanjut ya, untuk bumbu yang lain tadi bawang merahnya ini diiris. Gunanya diiris ini supaya aromanya lebih keluar. Kalau kita pakainya yang masih butiran itu, kalau nanti dibikin bumbu kacang aroma bawangnya kurang sedap. Jadi fungsinya di sini diiris-iris supaya tambah sedap. Lanjut ya, masukkan kacang tadi. Jangan lupa diaduk-aduk supaya tidak gosong. Kalau kacangnya sudah matang itu tandanya dia suaranya mulai meletup-letup. Dilanjut letupannya itu sudah habis, berarti kacangnya sudah matang. Untuk bumbunya ya, ini tadi yang sudah ditumis, digoreng. Ada cabai, bawang putih, kemiri, bawang merah iris goreng, dan ditambah gula jawa. Di blender sampai sesuai selera. Kalau suka yang halus ya blendernya agak lama. Ini tadi saya tambah 1 sendok makan minyak. Nah, kemudian ini kacangnya di blender. Saya pisahkan dari bumbu dan kacang supaya ini blendernya tidak terlalu berat untuk menggilingnya. Sesuai selera ya untuk tingkat kelembutan dari kacangnya. Ini ya, tadi saya memblender nggak saya kasih air, ternyata sulit untuk muternya. Sudah ya. Lanjut tuang bumbu kacang tadi, api kecil aja ya. Masukkan bumbu halus tadi juga yang sudah di blender, rempah-rempahnya.
rebusnya tadi ya sudah di blender terpisah, dan daun jeruk ini ya ditambah, dituang dengan air. Kalau saya pakainya agak banyak, 1 liter, soalnya nanti tunggu sampai beberapa menit, setengah jam lebih mungkin pun, nanti akhirnya dia akan mengental. Ini ditambah garam ya, cukupnya sesuai selera, penyedap juga. Penyedap bisa. Ini air asam tadi yang sudah saya rendam pakai air hangat, masukin. Tunggu saja sampai dia benar-benar menyusut dan minyak dari kacangnya keluar. Ini masih belum ya, soalnya baru. Untuk apinya jangan terlalu besar, soalnya nanti gampang gosong dan sering diaduk-aduk juga ya. Ini lanjut ya, untuk tahap pengukusan tadi, cilapnya dimasukin supaya dia kalau dimakan bisa hangat. Sesuai selera sih karena ini. Ini ciloknya tadi direbus, kentang, ini tahu ya. Untuk kolnya ini menyusul aja, soalnya kol itu gampang lunak. Jadi setelah ini kentangnya sudah lunak, nanti bisa disusul dengan kolnya. Lanjut, ini bumbunya tadi ya, masih tetap dimasak, jangan lupa diaduk-aduk supaya sampai gosong. Ini minyaknya belum keluar, nanti bisa dipancing sama minyak yang sudah dipanaskan lalu dituang di sini supaya mempercepat proses masaknya. Pun sudah agak mengental, tapi minyaknya belum keluar. Kita bisa pancing pakai ini, minyaknya sudah dipanaskan supaya nanti minyaknya gampang keluar. Tujuannya ini seperti kayak kita membuat sambal geprek ya, mentah. Kalau sambal geprek kan mentah, terus dituang minyak panas, itu minyaknya kan jadi lebih wangi, minyaknya keluar. Seperti gini kan pun minyaknya nanti gampang keluar. Kenyal, pedas, mantap, asinnya pas, recommended pokoknya. Kentangnya empuk, mantap.